Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Santri MTS Husnul Khotimah yang berbahagia, selamat bertemu kembali di mata pelajaran fikih kelas 9. Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap bersemangat. Kita akan melanjutkan pembahasan bab nikah. Kali ini kita akan mempelajari tentang al-muharramatu minan nisa'i, mahram dari kalangan perempuan. Wal muharramatu bin nasi arba'a asyrota. Mahram berdasarkan nas Al-Quran ada 14. Sab'un bin nasabi wahunna. 7 orang disebabkan karena nasab, yaitu wahid al-ummu wa in alat, ibu dan ke atasnya, maksudnya nenek ya, dan sebagainya, buyut dan sebagainya. Asani al-bintu wa in safalat, yang kedua anak perempuan dan ke bawahnya, cucu, cicit dan seterusnya. As-salis al-ukhtu, saudara perempuan ya, baik saudara sekandung, sebapa ataupun seibu. Ar-rabi', yang keempat adalah al-kholah, bibi dari ibu. Al-khomis, yang kelima al-ammatu, bibi dari bapak. As-sadis, yang keenam bintul akhi, anak perempuan saudara laki-laki atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki, baik dari saudara kandung, saudara sebapa ataupun saudara seibu. As-sabi', yang ketujuh adalah bintul ukhti ya, anak perempuan dari saudari atau saudara perempuan, baik kandung, sebapa ataupun seibu. Ya. Ini baru sebagian dari 14 yang berada di dalam nas Al-Quran tentang mahram yang disebabkan karena nasab. Berikutnya wasnatani birrodo'i, 2 orang perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab persusuan, yaitu wahid al-ummul murdi'ah, ibu yang menyusui. Wathani wal ukhtu minar rodha', saudari sepersusuan. Dalam budaya Arab ada tradisi mencarikan ibu susuan bagi seorang bayi, yang tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian yang baik bagi si bayi dan juga mencari atau memberikan nutrisi yang baik ya, sehingga ibu susuan ini ya dipilih tidak sembarangan ya. Yang mana di kita di Indonesia hal ini tidak lumrah. Kalau toh ada, boleh jadi karena terpaksa, karena kondisi yang menuntut ya, sehingga terpaksa anaknya disusukan kepada orang lain, atau juga karena faktor ketidaksengajaan gitu kan ya, dalam artian ya nitip anak karena ke orang yang nitip bayi ke orang yang sedang mempunyai bayi, akhirnya karena butuh susu ibunya belum hadir atau belum datang,
akhirnya disusui oleh ibu yang dititipi anak itu. Ya, jadi faktornya ketidaksengajaan. Nah, ibu yang menyusui ya, kalau anak yang disusui itu adalah laki-laki, maka haram dinikahi. Demikian juga ya, anak perempuan dari ibu yang menyusui itu ya haram dinikahi oleh anak yang sudah disusui karena itu menjadi saudari persusuan ya. Dan karena tidak lumrahnya ya mencari ibu susu atau menyusukan anak kepada orang lain di Indonesia, di kita ini, yang ada adalah faktor ketidaksengajaan, maka seringkali atau sangat mungkin di kemudian hari ya, karena ketidaktahuan, karena ketidakfahaman ya, ada seseorang atau seorang laki-laki yang menikahi saudari sepersusuannya ya. Nah, kalau ini terjadi maka hukumnya adalah haram. Demikian. Selanjutnya adalah wa arba'un bil musaharati. 4 orang mahram yang disebabkan karena pernikahan. Wahid ummu zaujah, yang pertama adalah ibu mertua. Wathani warrabibatu idza dakhala bil ummi. Yang kedua adalah anak perempuan dari istri apabila sudah menggauli ibunya. Watsalis wa zaujatul abi. Yang ketiga adalah istri dari ayah atau yang biasa kita sebut ibu tiri. Warrabi' wa zaujatul ibni. Yang keempat adalah istri dari anak laki-laki atau menantu. Ya. 4 orang muharramat atau mahram disebabkan karena pernikahan ini sebetulnya sangat ma'ruf ya. Sangat mudah diketahui, sangat mudah difahami bahwa mereka itu haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Namun di zaman yang penuh maksiat ini ya, ternyata terdengar informasi atau berita bahwa tidak sedikit orang yang melanggar hukum pernikahan ya. Mahram, perempuan mahram yang tadi disebutkan itu ada yang juga dinikahi oleh seseorang karena dorongan hawa nafsu, dan secara otomatis hukum pernikahannya itu adalah haram ya, karena sudah jelas melanggar syariat Islam. Al-muharramatu minan nisa'i, yang terakhir adalah wa wahidatun min jihatil jam'i wahiyya. Ya. Satu yang terakhir yaitu disebabkan karena menghimpun. Ukhtuz zaujati, menghimpun saudari dari istri. Maksudnya ya, menghimpun ini adalah ketika seseorang menikahi adik kakak ya, ini dilarang di dalam Islam ya. Nggak usah pengen ngeborong gitu kan, kalau ngeborong barang boleh, tapi kalau ngeborong menikahi perempuan adik kakak itu dilarang ya. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Dan tidak boleh menghimpun ya dalam satu pernikahan
istri dan bibinya dari jalur bapak. Tidak boleh pula menghimpun istri dan bibinya dari jalur ibu, ya. Kalau menikahi ponakannya, ya sudah, ponakannya saja, ya. Kalau mau menikahi bibinya, ya sudah, hanya menikahi bibinya, ya. Lalu pilih gitu ya, mau menikahi adiknya atau kakaknya, ya. Kalau kakak beradik, jangan sampai dua-duanya dinikahi, ya, karena hukumnya adalah haram. Wa yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasabi, ya. Yang diharamkan karena sebab nasab, maka itu juga menjadi haram karena sebab persusuan, ya. Demikian Islam mengatur sebuah pernikahan, ya. Pernikahan itu hukumnya mubah, boleh, namun ada aturan-aturan yang harus dipatuhi di dalam Islam, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang fleksibel, yang sangat memahami kondisi penganutnya. Allah Maha Tahu keterbatasan yang dimiliki oleh hambanya. Demikian juga dalam bab pernikahan. Ketika hukum menikah itu adalah sunnah dan menikah itu adalah berpahala, namun bagi orang-orang yang mengalami satu kondisi, ya, maka ada dispensasi, ya. Kalau bahasa fikih di sini adalah boleh ditolak, ya. Artinya orang yang dalam kondisi-kondisi yang nanti akan disebutkan, mereka boleh tidak menikah, ya. Di sini waturadul mar'atu bi khamsati uyubin. Seorang perempuan, seorang wanita boleh ditolak karena 5 aib, ya. Wahid, yang pertama, bil jununi, karena gila. Atsani wal judami, yang kedua karena kusta. Watsalis wal barosi, ya, karena lepra. Warrabi warratki, karena terhalangnya lubang vagina oleh daging, ya. Yang kelima, wal khomis wal qarni, ya, terhalangnya lubang vagina oleh tulang. 5 kondisi ini, ya, di dalam syariat Islam membolehkan seseorang ditolak, atau artinya, ya, membolehkan seorang wanita untuk tidak menikah, ya. Karena pertama, orang gila tidak mungkin dia paham akan kewajibannya sebagai seorang istri, ya. Yang kedua, ya, dan yang ketiga itu adalah penyakit kusta dan lepra, penyakit yang mohon maaf, ya, menjijikan gitu kan. Jadi jijik itu juga tobi'i, ya, satu fitrah. Nah, tidak mungkin seorang laki-laki menikahi wanita yang punya penyakit kusta dan lepra itu kan, ya. Karena mungkin dia merasa jijik, ya, nggak mungkin dia bisa menyalurkan hasrat biologisnya, ya. Walaupun ya ada gitu kan, ya, yang menikah sesama yang berpenyakit kusta atau lepra, ya, Masya Allah gitu kan. Subhanallah, dalam kondisi yang terbatas, ya, ternyata Allah masih memberikan rahmatnya kepada mereka sehingga sesama yang berpenyakit kusta atau lepra ini bisa menikah, ya. Yang keempat, terhalangnya lubang vagina oleh daging, ya. Ya, atau juga yang kelima, terhalangnya lubang vagina oleh tulang. Secara otomatis perempuan yang mengalami kondisi ini tidak mungkin digauli oleh suaminya gitu kan, ya. Sehingga boleh ditolak, atau perempuan yang kondisinya seperti ini boleh tidak menikah.
juga dengan laki-laki ya, dengan laki-laki. Wa turaddu rajulu bi khamsati uyubin. Laki-laki boleh ditolak karena 5 aib. Wahid, yang pertama, bil jununi, karena gila. Watsani, yang kedua, wal judami, karena kusta. Watsalis, yang ketiga, wal barosi, karena lepra. Warabi wal jabbi, ya, karena kemaulannya buntung atau karena dikebiri ya. Wal khamis wal unnati, karena impotensi ya. Jadi laki-laki pun sama seperti halnya perempuan ya. Ada yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk menikah ya. Laki-laki yang gila nggak mungkin menikah karena dia tidak akan paham akan kewajibannya sebagai suami, apalagi sebagai ayah ya. Kemudian yang berpenyakit kusta dan lepra ya, walaupun dalam realitasnya mereka Masya Allah subhanallah ya, mereka bisa menikah dengan sesama yang berpenyakit kusta atau lepra ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun boleh tidak menikah gitu kan ya. Nah, yang keempat dan yang kelima ya, ini juga karena keterbatasan. Yang keempat boleh jadi karena budaya ya, atau karena insiden gitu kan ya. Nah, demikian yang kelima, lemah syahwat atau impotensi juga yang tidak memungkinkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Maka dalam hal ini ya, mereka ini boleh tidak menikah. Demikian ya, begitu Islam mengatur syariat yang memberikan kemudahan, yang memberikan ketentraman kepada para penganutnya. Demikian anak-anak pembahasan fikih dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat difahami. Jika masih ada hal-hal yang belum jelas, maka kalian bisa bertanya dalam room Zoom ya. Dipersilahkan. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.